warga sekarang ini saya berada di Polisi di Rumah Sakit Pratama dan berada salah satu nutrisionis yang ada di Rumah Sakit Pratama, yaitu adalah Ibu Ani Rohana Basir SKM. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas Andi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, Ya. kita harus jaga jarak Bu, karena Ya, di betul. era pandemi COVID-19 ini harus 1 menerapkan meter. protokol. Ya. Betul banget. Bu, saya sekarang ini mau nanya-nanya mengenai gizi pada anak di masa pandemi seperti ini Bu. Jadi tepatnya adalah nutrisi pada anak di masa pandemi COVID-19. Bu, sebenarnya gizi seimbang itu apa sih? Ya, gizi seimbang buat anak itu adalah gizi yang tepat untuk anak, baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan usia anak. Jadi anak itu kan usianya berbeda-beda ya. Usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 1 tahun, usia prasekolah, usia sekolah, itu kebutuhan gizinya berbeda-beda. Jadi kita untuk melihat seimbangnya, kita harus sesuai dengan usia si anak tersebut. Oke, tentunya varian makanannya berbeda juga ya Bu ya, mengenai umur dan juga Betul varian sekali, yang disajikan. sangat berbeda-beda. Ya. Contohnya Bu, mungkin dari balita dulu nih. Contohnya dari bayi ya, nah ya, ini bayi dari lahir 0 sampai 6 bulan, itu kebutuhannya hanya ASI saja, yaitu ASI eksklusif ya, itu 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan itu sudah mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI. Ya, itu mulai usia 6 bulan. Nah, itu makanan pendamping ASI itu sendiri juga berbeda-beda untuk tiap kelompoknya. Untuk anak usia 6 sampai 9 bulan, itu selain ASI tetap kebutuhan utama diberikan pendamping makanan lembek. Oke. Ya, makanan atau lumat. Ya, isinya beraneka ragam, dari mulai karbohidrat, protein, kemudian yang vitamin, mineral, dari biji-bijian, dari lauk, dari sayur-sayuran, buah-buahan, itu sudah bisa mulai diberikan secara bertahap. Ya. Oke, kalau sama bentuknya terutama, iya bentuknya. Ya. Kalau untuk anak mungkin yang di atas sudah bisa makan nasi nih Bu, ini kira-kira varian makanannya harus seperti apa? Harus apa? Ya, ketika anak sudah mulai 1 tahun, itu kan sudah bisa diperkenalkan makanan keluarga. Itu sudah sama dengan anggota keluarga yang lain, cuma mungkin jumlahnya yang membedakan. Itu dengan gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu lagi harus dilihat anak tersebut usianya berapa, gitu kan. Itu harus sesuai dengan usia, sekali lagi sesuai dengan usia. Dengan gizi seimbang ya, kalau dulu kita sebut 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang kita berikan gizi seimbang. Artinya gizi seimbang itu setiap jenis makanan itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh secara berimbang. Jadi semakin berimbang dan beragam itu semakin terpenuhi nilai gizi anak. Oke, ya. Bu, mengenai pola makan untuk anak nih, apakah sama atau bisa dibedakan nih di masa pandemi seperti ini, harus lebih banyak nutrisinya tuh digenjotnya lebih banyak aja nutrisinya biar nanti juga sebagai doping juga untuk kekebalan tubuhnya. Ya, ini untuk anak yang sudah aktif ya, berarti ya yang sudah makan ya, yang sudah makan sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Sebetulnya di era pandemi atau tidak, kebutuhan anak itu sebetulnya untuk nutrisi itu sama. Yang membedakan di sini lebih ke karena kan dibutuhkan daya tahan tubuh yang tinggi, lebih ke kualitas makanan itu sendiri ya. Jadi orang tua memang sebutnya kalau kualitas makanannya antara anak dan anggota keluarga yang lain itu sama. Jadi pemilihan kualitas makanan itu sendiri, memilih bahan makanan yang segar, alami, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh tentunya mengandung vitamin dan mineral serta antioksidan yang cukup dari bahan makanan itu. Oke, tadi Ibu kan menyebut alami nih, pasti banyak sekali yang bisa didapatkan mungkin di pasar tradisional atau mungkin bisa nanam sendiri di halaman rumah gitu ya. Tapi sekarang ini banyak sekali anak yang suka makanan instan Bu. Nah, kira-kira bagaimana mengubah pola seperti ini gitu ya sebagai orang tua agar anak-anak ini gemar memakan sayuran, buah-buahan. Nah, ini metode gimana? Ya. Jadi yang namanya anak itu ya makanan instan ya. Anak itu dia pasti akan meminta bila dia itu melihat ada di rumah. Ya, jalan satu-satunya sebagai orang tua kita memberikan contoh bagi anaknya, role model itu ya tidak menyediakan makanan instan dulu di rumah. Ketika itu tidak ada, maka kita secara tidak langsung mendidik anak untuk tentu
tentunya dengan menggantikan makanan yang alami yang banyak dijumpai di pasar ya. Tentunya anak pun tidak punya pilihan kan, dia yang ada di rumah itu apa. Ya misalkan sebetulnya makanan yang yang bergizi seimbang itu di pasar banyak sekali. Betul. Disediakan ya. Dari mulai sebetulnya tidak berubah mengenai jumlahnya ya, mungkin lebih ke kualitasnya ya, banyak sekali dijual di pasar-pasar itu untuk tumbuh kembang anak ya. Tumbuh kembang itu kan dibutuhkan protein. Nah, protein itu bisa dari protein hewani atau protein nabati. Di pasar kan banyak dijual itu ya. Kalau yang mudah dicerna untuk anak itu memang telur sama ikan. Nah, di pasar kan banyak sekali itu, entah di warung itu juga menjual telur. Kalau di pasar mungkin ikan ya. Ikan disarankannya pun ikan segar. Ya jadi bukan ikan yang awetan, ikan segar. Misalkan lele itu kan ikan segar ya. Ikan yang mungkin jenis yang lain yang ikan tuna, ikan kembung kan banyak sekali ikan segar yang dijual di pasar. Itu yang untuk menunjang pertumbuhannya. Selain untuk pertumbuhan kan untuk nutrisinya kan dibutuhkan suplemen itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang alami. Iya. Pastinya diutamakan yang alami. Iya, yang alami, buah-buahan segar, sayur-sayur segar seperti dari mulai bayam, ada wortel, brokoli, buah-buahan, ada jeruk, ada pisang, pepaya, itu kan banyak sekali ya disediakan di pasar ya. Pasar buah gitu ya. Iya. Oh iya Bu, kira-kira nih banyak sekali mungkin orang tua yang bingung mengenai anak saya tuh sudah makannya banyak banget, tapi kok nggak gemuk ya, tetap aja badannya kurus. Nah ini kira-kira apa yang salah nih Bu? Iya. Jadi otomatis kan anak yang sehat ini ya, dia bertambah umur, otomatis dia bertambah aktivitasnya ya. Sementara itu sekali lagi untuk menambah berat badan itu kan ada masa yang tak bertambah ya di dalam tubuh anak. Itu kan dibutuhkan itu tadi gizi yang seimbang. Proteinnya selama ini yang dimakan banyak itu apanya dulu? Misalkan kalau misalkan itu anak yang aktif beratnya banyak, ternyata yang dimakan itu banyak dari kelompok karbohidrat. Misalkan mie gitu ya, nasi atau gula, makanan yang manis-manis, itu tentunya akan habis untuk aktivitas anak itu. Iya, sementara untuk pertumbuhannya, pembentukan jaringan-jaringan tubuh yang dibutuhkan protein. Protein nabati atau protein hewani. Nah, jadi biar anak itu aktivitasnya juga dia bisa bebas, cukup gizinya. Diperhatikan juga proteinnya. Protein itu ada di lauk. Ya, seperti ikan gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi harus diperhatikan. Komposisinya seberapa lebih banyak. Karena anak itu membutuhkan protein jumlah banyak. Nah, berarti sekali lagi harus diperhatikan mulai nutrisinya. Apakah karbohidrat atau protein yang dibutuhkan gitu ya Bu ya? Semuanya dibutuhkan, cuman mungkin yang dimakan si anak itu jumlahnya sudah sesuai belum? Jadi sesuaikan aja gitu ya. Oh ya Bu, kalau sama sebaliknya ini pertanyaan, kalau ada orang tua yang bingung, gimana ya anak saya sudah masuk dalam obesitas nih, menurunkan berat badan di masa pandemi seperti ini bahaya nggak sih? Nah kira-kira ada tata cara tersendiri nggak nih Bu? Ya jadi ketika di era pandemi ini yang pertama kali tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan dulu ya, menjaga kesehatan dan kebugaran anak ya. Nah untuk menjaga kesegaran dan kebugaran anak, khususnya untuk mungkin anak yang obesitas, mungkin untuk yang perlu ditekankan di sini adalah ini mungkin pola makannya. Iya. Biasa terjadi kegemukan itu karena asupan yang masuk itu lebih banyak daripada aktivitasnya si anak. Jadi untuk mengimbangi, jadi untuk mengatur makanan anak itu kita tidak bisa langsung diet ketat gitu ya. Karena dia masih masa pertumbuhan kan, kita harus ya. Jadi mungkin bertahap pemberiannya, dan untuk membantu pembakaran kalorinya itu anak diberikan aktivitas yang memungkinkan anak untuk bergerak. Mungkin di sini kan lagi eranya bersepeda gitu ya. Mungkin anak bisa diajak bersepeda tapi yang lingkungan terdekat saja, menghindari keramaian. Atau mungkin olahraga yang aktivitas bermain anak yang memungkinkan anak itu untuk bergerak. Ya, mungkin main bola, apa-apa di sekitar rumah, tidak harus yang jauh-jauh. Kalau misalkan ini rumahnya sempit ya, mungkin aktivitas yang lebih simpel buat si anak yang kayak bermain tali atau apa. Jadi lebih ke
meningkatkan aktivitas anak supaya energi yang masuk ke dalam tubuhnya itu terbakar. Oke. Ya. Mungkin boleh juga untuk membantu orang tua kali ya, mungkin nyapu, ngepel. Oh iya betul, ya mungkin anak diajarin karena sekarang ini kan di rumah aja kan. Iya, menyapu, mengepel, iya dimintain tolong gitu. Jadi sekarang itu kan eranya gadget ya. Betul. Jadi sekarang anak kecil pun sudah pegang gadget. Nah, itu mungkin apalagi kalau game, nah itu mungkin bisa mulai dikurangi permainan lewat game dengan permainan yang memang bisa yang meningkatkan kegiatannya anak. Lebih baik dialihkan ke fisik saja. Iya, gitu ya, aktivitas fisik. Itu tentunya juga tergantung orang tuanya. Baik Bu. Oh ya Bu, untuk menjaga asupan gizi pada anak nih di masa pandemi seperti ini, baiknya seperti apa sih untuk menjaganya itu? Ya untuk menjaga bayinya yaitu tadi dengan menjaga makannya. Dan otomatis kalau anak itu tergantung orang tua kan. Ya mungkin agar anak itu ini anak secara umum ya. Jadi mungkin orang tua bisa mengajak anak makan bersama. Ya. Kemudian yang disajikan di rumah pun itu juga aneka ragam, ada nasi atau penggantinya, ada lauk, ada sayur, ada buah, mudahnya seperti itu. Jadi kayak ini ya membuat suasana makan itu suasana yang menyenangkan. Ya. Makan bareng dengan keluarga. Lebih enak juga ya. Iya. Atau mungkin anak diajak praktek masak. Cuma itu anak. Bisa jadi untuk buat nugget biasanya kan. Anak diajak nugget ayam, nugget sayur. Jadi kan sayur untuk variasi selain sayur yang dimasak sayur, mungkin bisa dianeka ragam varian, salah satu variannya bisa dibuat yang lain. Entah itu dibuat salad, dibuat nugget, ya. Atau jus mungkin ya bisa. Itu bisa jadi ya. Bisa. Mungkin anak dilibatkan ya solusinya. Bu, saya minta dulu closing statement mungkin untuk sementara mengenai tips bagaimana sih meningkatkan asupan nutrisi bagi anak di masa pandemi seperti ini. Harus seperti apa makanannya, mulai dari pola makannya, mulai dari varian makan seperti apa. Ya tipsnya sih pola makan yang teratur ya, pola makan yang teratur, kemudian makanan yang beraneka ragam jenis bahan makannya diupayakan bahan makanan yang segar ya. Kita mulai mengurangi makanan-makanan instan, makanan segar dan mengolah sendiri sebisa mungkin. Nah itu tadi nih Sobat Raosa mengenai bagaimana cara menjaga nutrisi anak di masa pandemi seperti ini. Yang paling penting adalah anak harus dicukupi kebutuhan nutrisinya gitu ya. Salah satunya mungkin karbohidratnya, proteinnya, pokoknya gizinya harus seimbang semuanya kalau kata Bu Ani. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal, betul.